Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bedah tuntas salah satu naskah yang cukup berpengaruh di Indonesia, judulnya Wahai Saudari Muslimah, Pakailah Jilbabmu. Yuk kita lihat gimana sih penulisnya membangun argumennya tahap demi tahap. Naskah ini tuh tidak main-main. Dari awal saja langsung dibuka dengan sebuah peringatan yang bisa dibilang cukup keras. Penulisnya bilang kalau perdebatan soal jilbab ini bukan cuma soal fashion atau pakaian loh, tapi ini adalah medan pertempuran utama buat masa depan umat Islam. Pertaruhannya besar sekali. Nah, biar kita paham betul logika penulisnya, kita akan bedah argumennya jadi 5 bagian utama. Ada panggilan untuk wanita muslimah, lalu perintah ilahi, terus kritik terhadap modernitas, jilbab sebagai perlindungan ilahi, dan terakhir, seruan penutup dari si penulis. Langsung aja kita mulai ya. Oke, kita masuk ke bagian pertama, panggilan untuk wanita muslimah. Disinilah fondasi dari seluruh argumen ini diletakkan. Ini adalah panggilan untuk bertindak yang jadi inti dari semuanya. Jadi penulisnya dari awal sudah menegaskan posisinya. Argumen yang dia bangun ini bukan sekedar saran atau himbauan ya. Menurutnya ini adalah penjelasan tentang sebuah kewajiban yang mutlak dan nggak bisa ditawar-tawar lagi buat para muslimah. Nah, pertanyaannya, kewajiban ini dasarnya dari mana? Di bagian selanjutnya ini, kita akan lihat gimana penulis membangun seluruh argumennya di atas landasan interpretasi ayat-ayat suci yang spesifik. Dasarnya yang pertama diambil dari ayat ini, dari surat Al-Ahzab. Ayat ini dipahami sebagai perintah langsung loh kepada Nabi untuk menyuruh para perempuan, istrinya, anak-anaknya, dan istri orang-orang beriman untuk memakai jilbab. Tujuannya apa? Supaya mereka lebih gampang dikenali dan karena itu nggak diganggu. Terus argumennya diperkuat lagi dengan ayat kedua, dari surat An-Nur. Ayat ini lebih spesifik lagi, menyebutkan soal menutupkan kain kerudung sampai ke dada. Jadi ada penekanan yang jelas soal batasan dalam berpakaian di sini. Lalu naskahnya mendefinisikan istilah spesifiknya, yaitu kemar atau kerudung. Nah, disinilah letak salah satu poin interpretasi yang paling krusial. Penulis berargumen kalau perintahnya adalah untuk menculurkan kerudung sampai ke dada, itu secara otomatis berarti wajah juga harus ikut tertutup. Ini jadi kunci dari keseluruhan argumentasinya. Oke, setelah fondasi dari ayat suci diletakkan, argumennya mulai bergeser. Sekarang kita lihat gimana penulisnya mengkritik modernitas. Jadi, ini bukan cuma soal aturan agama yang statis, tapi dibingkai sebagai sebuah pertahanan yang mendesak terhadap ancaman-ancaman zaman sekarang. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana penulisnya menggambarkan semacam alur kehancuran atau yang sering disebut argumen slippery slope. Jadi alurnya begini. Pertama, ada propaganda dari musuh-musuh Islam. Propaganda ini katanya menipu para perempuan buat meninggalkan pakaian muslimah. Akibatnya, mereka jadi memamerkan aurat, rasa malu hilang, dan puncaknya, yaitu hancurnya keluarga dan moralitas umat Islam. Dan menurut naskah ini, kerusakan sosial ini bukan terjadi begitu saja. Bukan kebetulan, ini digambarkan sebagai sebuah kampanye yang disengaja, yang diatur oleh pihak-pihak yang dianggap memusuhi Islam. Tujuannya untuk merusak masyarakat dari dalam. Oke, setelah membahas ancaman-ancamannya, penulis kemudian berbalik arah. Dari yang tadinya memperingatkan, sekarang dia menawarkan jilbab sebagai solusi dan bentuk perlindungan. Di sini, penulisnya kembali lagi ke ayat yang tadi dari surat Al-Ahzab, tapi penekanannya sekarang sedikit beda. Fokusnya ada di kalimat supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Jadi, jilbab ini diposisikan sebagai tanda pengenal yang melindungi, yang menjamin keselamatan. Nah, ini dia salah satu argumen analogi yang paling kuat di dalam teks ini. Penulis membandingkan jilbab dengan perlengkapan keselamatan profesional. Coba lihat deh. Jilbab itu fungsinya seperti perisai terhadap, katakanlah, virus moral dan gangguan. Mirip seperti masker dan helm pemadam kebakaran, helm tentara, atau bahkan masker dokter. Lalu penulisnya melempar pertanyaan retoris yang tajam. Gini intinya. Kalau perlengkapan kayak gitu kita anggap wajar untuk keselamatan fisik, kenapa jilbab untuk keselamatan moral dan spiritual malah dipermasalahkan? Pertanyaan ini tujuannya untuk membalikan argumen yang bilang jilbab itu kuno. Justru, menurut penulis, ini adalah bentuk perlindungan diri yang sangat logis. Dan untuk mendukung klaim bahaya ini, penulis nggak cuma bicara, dia menyajikan data. Ada sebuah survei dari Kredif di salah satu negara Arab yang dikutip, dan hasilnya, wow, 80% perempuan di sana mengaku pernah mengalami pelecehan. Angka ini dipakai untuk menunjukkan kalau bahaya itu nyata dan perlindungan itu ya sangat dibutuhkan.
Oke, jadi setelah semua argumen dibangun, mulai dari dasar kitab suci, kritik terhadap dunia modern, sampai analogi soal perlindungan, kita sampai di bagian puncak. Ini adalah seruan terakhir penulis, pesan penutupnya. Di bagian penutup ini, intinya adalah rangkuman dari semua argumennya. Penulis mengajak para pembacanya, khususnya para muslimah, untuk berpegang teguh pada agama mereka, untuk selalu waspada sama apa yang disebut para dai kesesatan. Dan yang terpenting, untuk memandang jilbab bukan sebagai penghalang, tapi justru sebagai jalan menuju kemenangan yang besar, sebagai simbol kehormatan dan identitas. Jadi, kalau kita lihat keseluruhan argumennya, naskah ini menyajikan jilbab sebagai dua hal sekaligus, kewajiban dari Tuhan, dan di sisi lain sebuah perisai yang sangat praktis di dunia nyata. Nah, ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan besar ya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari argumen semacam ini tentang hubungan yang seringkali rumit antara keyakinan, kebebasan individu, dan kebutuhan akan rasa aman di zaman sekarang?